Oke, tetap semangat ya. Jadi pada masalah diskusi 3 ini pada masalah pohon semantik. Jadi saya harapkan saudara menjawab menggunakan menguraikan pembuktiannya menggunakan pohon semantik. Jadi berikut ini saya akan coba untuk membantu mempercepat pemahaman tentang pohon semantik tersebut. Baik, kita coba sama-sama memahami mengenai pohon semantik ya. Kita umpamakan aja di sini ada dua kalimat, ada kalimat E dan kalimat H ya. Kemudian kita coba yang kalimat E-nya dulu diuraikan dalam bentuk pohon semantik ya. Yaitu if A then B and A and not B. Pada kasus seperti ini berarti kan kalimatnya belum ada nilai nih. Sehingga kita bisa buat note yang pertama yaitu bahwa kalimat E belum ada nilai. Ya. Kemudian kita akan cobakan seandainya nilai A ya. Nilai A-nya adalah kondisinya adalah true, sementara yang ke kiri adalah ke kanan adalah kalau seandainya nilai A-nya dalam kondisi false. Oke. Sekarang kita yang ke true dulu ya, yang true ya. Yang true jika A-nya adalah interpretasinya adalah bernilai true ya. Kita masukkan nilainya ke dalam kalimat ini bahwa A adalah true, bahwa A adalah true. Oke. Sementara B-nya belum ada sehingga kita belum tahu apa nilainya. B-nya belum tahu kita nilainya apa. Sehingga not B pun kita belum tahu apa nilainya. Nah, kalau A-nya adalah T and not B, apakah kita sudah bisa tahu nih kalau A-nya true, pasti true atau pasti false? Kan belum tahu ya kalau B-nya belum dapat. Ya. Sehingga ini pun kita belum dapatkan nilainya, masih tanda tanya. Ya. Bagaimana dengan A jika A-nya adalah true? Kalau B-nya false, dia akan jadi false. Kalau dia B-nya true, dia akan jadi true. Sehingga ini pun belum bisa ditentukan nilainya. Ya. Sehingga ini pun semuanya belum ada nilainya. Oke. Maka pada saat nilai A-nya adalah true, kalimat E belum kita bisa dapatkan. Kan nilainya apa? Kemudian boleh diselesaikan sampai ke kiri atau boleh juga ke kanan dulu, boleh ya. Kalau ke kanan dulu ya berarti hanya dinyatakan sebagai false dulu ya. Kita coba lagi dengan B ya. Jika B-nya adalah true, jika B-nya adalah false di sini ya. Gimana dengan jika kalau B-nya adalah true ya? Oke, kita masukkan lagi sini. Kita tulis ulang. Jadi saudara menulis berulang-ulang nih supaya saudara dapat hasil yang bagus ya. Tapi pada jalur tadi, bahwa pada jalur A-nya adalah true. Ya, sehingga kita sudah bisa pastikan isi dulu A-nya adalah true, A-nya adalah true ya. Sekarang B-nya adalah pada jalur B-nya juga true juga. Nah, kita masukkan jika B-nya adalah true, ininya juga true, kalau not B berarti jadi false ya. Oke, kalau A and false, A and not B atau true and false, maka kita ingat bahwa semantiknya jika di N kan dia akan jadi false, seolah-olah dikalikan antara 1 dengan 0 ya. Jadi 0 atau jadi false. Oke. Kemudian A dan B true sama true, itu ingat bahwa implikasi kalau true dengan true hasilnya pasti true ya. Nah, sekarang true di N kan dengan false. Ini true and false. Hasilnya apa? Hasilnya juga adalah false. Oke. Jadi pada jalur yang ini kita sudah bisa dapat nilai bahwa kalimatnya akan menjadi false. Jelas ya? Nah, sekarang kalau seandainya di jalur kedua nih, jika B-nya adalah false. B-nya kita false kan. Maka kita masukkan nilainya. Tapi di jalur A-nya true tadi ya. Jadi A-nya tetap true, ini true. Oke, sekarang B-nya adalah false. B-nya adalah false. Karena not B, jadi kita jadikan true nih kan. Not B jadi true ya. Oke, true dengan di N kan dengan true, tentu hasilnya akan jadi true ya. Kemudian ini juga kalau T dengan false di implikasi T dengan ingat tabel kebenarannya, dia akan menjadi false. Ingat ya, kalau A-nya true, ini false, dia akan menjadi false. Oke, akhirnya di N kan lagi, false dengan true, hasilnya juga false. Ya, sehingga pada kalimat berikutnya di jalur yang ke kanan
kita sudah dapat juga nilainya bahwa kalimatnya akan menjadi false juga nih. Sudah dua dapat ya. Sekarang kita jalur yang kanan. Untuk A-nya adalah dalam kondisi false. Terpaksa kita harus menulis lagi berulang ya. Jadi kita tulis ulang. Dengan catatan kita sekarang masuknya di jalur yang A-nya adalah diinterpretasikan dengan nilai false. Ya, jadi kita isikan aja langsung bahwa A-nya jadi kalau false gimana nih? Kalau A-nya false seperti apa nanti? B-nya belum tahu kan? B-nya belum tahu, sehingga NAT B juga belum tahu. Kalau salah satunya, ingat bahwa operasi N ini, ya jika salah satunya F false atau 0, dia akan selalu 0 ya. Jadi akan selalu false, sudah bisa dipastikan walaupun nilai B-nya kita belum tahu nih. Makanya kita harus ingat, hafal di luar kepala tentang and, or, not, if then else. Harus ingat. Jadi sini mengerjakan ini bisa jadi cepat ya. Kemudian AF dan B. Kalau A-nya false, kalau B-nya true, dia jadi true. Kalau B-nya false, dia jadi false. Jadi true juga. Kalau operasinya implikasi, ingat ya. Jangan lupa. Walaupun ini kita belum tahu, kita bisa pastikan bahwa kalau A dan B, walaupun B-nya belum tahu, karena A-nya sudah false, dia pasti jadi true. Nah, jangan lupa dengan tabel kebenaran implikasi itu ya. A dan B itu ya. Kecuali nanti kalau A-nya true, ini false, baru dia jadi false. Tapi ini kalau udah A-nya false, pasti dia akan true, walaupun B-nya kita belum tahu. Oke? Nah, sekarang di N-kan nih. True dengan false di N-kan juga akan menjadi false. Oke? Sehingga kita bisa pastikan bahwa jika tadi A-nya adalah false, walaupun B-nya belum tahu, kita bisa tahu bahwa kalimat ini akan menjadi false. Ya, atau boleh kalau saudara ingin terjemahkan ya berarti bahwa jika ini adalah A, ini adalah B, ya, ini hasil akhirnya kalau dibuat ke tabel kebenaran nih. Misalnya A-nya adalah true, false, atau false, true, atau false, false, ya. Sehingga kalimatnya akan menjadi jika A-nya adalah true, B-nya true, dia akan false. A true, dia akan false. Jika A-nya true, B-nya false, true, B-nya false, dia akan false. Jika A-nya false, sudah pasti semuanya false. Seperti itu. Ya, ini maksudnya dari menggunakan pohon semantik. Baik, sekarang kita coba dengan yang kalimat H ya. Sama seperti awal bahwa kita buat note-nya dulu bahwa kalimat H ini belum punya nilai. Ya. Sehingga untuk mendapatkan nilai kita berikan dulu interpretasi untuk nilai A atau B juga. Karena soalnya sengaja ini dibuat seolah-olah membingungkan, di B duluan boleh saja. Kita mulai dengan B-nya kita buat true, di sini B-nya kita buat false ya. Gimana dengan B-nya jika true itu ya? Apakah sudah kita dapatkan nilai kalimat H itu true atau false? Kita cek ya. Oke, sekarang kita tulis ulang. Saya tulis ulang nih di bawah. Ya. Dengan asumsi bahwa sekarang B-nya kita buat true ya. B-nya true, ini juga true. Sementara A-nya belum tahu, A-nya belum tahu. Jelas? Kemudian kalau NAT B berarti ini jadi false ya. Apakah false kalau di-or-kan dengan yang belum tahu ini bisa dapat langsung? Belum tentu ya. Karena or nih bisa false, bisa true nanti. Kalau A-nya 1 dia jadi true. Kalau A-nya false ya jadi false. Makanya kita belum dapatkan nilainya. Bagaimana dengan B ini? Dengan B dan A nih. Kalau A-nya jadi true, dia bisa jadi true. Kalau A-nya jadi false, dia jadi false. Makanya ini pun belum bisa dipastikan apa nilainya. Sehingga then dengan then kita belum dapatkan nilai apa-apa. Jelas ya? Berarti bahwa pada jalur B true ini nilai kalimat H masih belum dapat. Sehingga kita harus pergi ke jika A-nya adalah true atau jika A-nya adalah false. Oke ya, sampai sini saya harapkan bisa paham. Kemudian, oke, kita tulis ulang. Ya. Tetap pada kondisi B-nya adalah true ya. Pada B-nya adalah true. Berarti di sini akan jadi false. Sekarang A-nya adalah true ya. Ini juga A-nya adalah true. Jadi artinya kita masuk ke jalur yang ke kiri ini. Oke, jika B true, A true. Seperti apa nanti?
apakah kalimatnya sudah bisa kita dapatkan, kalimat H-nya nih ya. Walaupun not B ini jadi false, sementara A-nya adalah true. Ingat dalam aturan OR bahwa salah satunya true, dia akan jadi true ya. True dengan true, kalau presiden dia juga akan jadi true. Kalau true then true, hasilnya pasti true. Dia akan false kalau sebelah kanannya false ya. Ingat, jangan lupa operasi dan nih. Sehingga kita bisa sudah dapatkan bahwa jika ke sini maka kalimat H ini akan jadi true. Habis. Sekarang kita kalau H-nya adalah A-nya dalam kondisi false. Kita tulis ulang lagi. Saya sudah tuliskan biar cepat ya. Saya tulis ulang nih sekarang. Jadi tadi jalurnya adalah jika B-nya true tapi A-nya false. Ya, B-nya true. Ini true T ya. A-nya adalah false. Berarti B-nya sudah true. Ini true, A-nya false. False. Ya. Ini not B jadi false ya. False diorkan dengan false pasti false. Kalau diorkan ya. True dengan false, ingat operasi dan implikasi. Kalau ininya sebelah kirinya D, true, false, dia hasilnya akan jadi false ya. Sehingga false dengan false didenkan pasti jadi true. Jangan lupa operasi dan sama dengan jadi true ya. Akhirnya kita bisa juga dapat nih bahwa kalimat H pada jalur yang ini juga akan menjadi true. Gimana sekarang dengan kondisi jika B-nya adalah false? Kita ubah sekarang kita tulis ulang. Ini adalah B-nya false ya. Ini false. Kita ubah jadi true karena dinotkan ya. Kalau sudah true, salah satu true kalau diorkan, dia hasilnya akan selalu true. Walaupun A-nya kita belum tahu berapa. Ya kan? Kalau operasi OR-nya. Sementara kalau ini false, kalau ini yang B false, kemudian A-nya false, dia akan jadi true. Kalau ini false, ini true, juga jadi true. Jadi walaupun A-nya belum tahu, hasilnya pasti jadi true. Kalau true, then true, dia akan true. Ya, sehingga kita bisa langsung isi nih bahwa di kalimat H ini, walaupun baru satu tahap, dia sudah bisa kita pastikan nilainya adalah true. Oke. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam tabel kebenaran, kalau ini adalah AB, false misalnya, maka jika B-nya true, A-nya true, dia akan true. Jika B-nya true, ini false, dia tetap akan true. Jika true, H-nya, B-nya true, B-nya false. Oh sorry, ini karena B-nya kita terbalik ya. Oh. Jika B-nya true, ini true, tetap true, benar. B-nya false, ini true, B-nya false nih, false. Ini true A-nya true, dia akan jadi true. Ya, B-nya false, pokoknya B-nya false selalu dia akan true. Pada jalur ini. Yang kedua adalah pada jalur B-nya true, F-nya B-nya true, A-nya false ya. Dia juga hasilnya akan true. Nah, itu ya. Jadi kalau yang tadi hasilnya adalah false, yang ini hasilnya adalah true ya. Jadi kalimat yang E tadi hasilnya semuanya false, kalimat H ini semuanya true. Jadi memang tidak imply semuanya. Oke, selamat mengulang-ulang videonya. Semoga bisa dipahami cepat untuk menyelesaikan soal di sesi 3 ini. Terima kasih.